Sungai memiliki berbagai manfaat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia dan menguatkan ekonomi lokal. Namun, bagaimana jika sungai mengalami kerusakan dan airnya tercemar? Tak perlu khawatir, melalui unit pengelolaan sungai Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melakukan operasi dan pemeliharaan sungai dari hulu sampai hilir agar kondisi dan kinerja sungai optimal dan terpantau. Semua itu adalah memiliki dan mempunyai tanggung jawab bersama terhadap keberadaan sungai tersebut. Jadi perlu dijaga bersama-sama dengan masyarakat, dengan kita tidak mengotori atau mencemari sungai yang ada di keliling yang tinggal di masyarakat tersebut. Lantas, apa saja yang dilakukan BBWS Bengawan Solo untuk pemeliharaan sungai? Jadi kita lakukan seidealnya untuk waktu ini ada 2 kali, yaitu sebelum musim hujan dan sesudah musim hujan. Sebelum musim hujan ini gunanya adalah kita untuk persiapan, mengecek apakah sungai-sungai kita bisa menghadapi kondisi hujan, dan yang setelah musim hujan adalah untuk melakukan evaluasi. Jadi kita mengisi belangko-belangko yang sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2016 yang terdiri ada 14 belangko, ada belangko tanggul, sungai, dan sebagainya. Dari penelitian itu kita lakukan evaluasi teknis dan nanti hasil keluarnya adalah kondisinya baik, sedang, atau buruk. Kita sudah punya petugas lapangan, ya, petugas OP Sungai. Tiap hari itu petugas sungai ini melaporkan kinerja mereka di lapangan. Kemudian setiap minggunya itu dilaporkan kepada unit sungai dan direkap untuk menjadi laporan bulanan. Ada tantangan tersendiri bagi para petugas unit sungai saat melaksanakan tugasnya di lapangan. Tantangannya itu yang pertama yaitu medan, Mbak. Bisa kita lihat di belakang bahwasannya itu kadangkala itu medannya itu tertutup oleh rimbunan rumput-rumput semak-semak, dan juga kadangkala itu aksesnya itu tidak bisa dijangkau. Jalan akses yang kita tempuh sangat susah untuk roda 4, sehingga perlu adanya roda 2 atau jalan kaki menuju lokasi. Untuk susur sungai sendiri dalam 1 tahun kita mengadakan setelah mendapatkan laporan dari warga, sehingga kita segera mungkin menuju lokasi untuk penanganan darurat. Pada data-data kerusakan yang kita perlu adalah pertama, nama lokasi tersebut, daerah lokasi tersebut, yaitu kayak desa, kecamatan, sama kabupatennya mana. Untuk kedua, sama kita harus perlu data koordinat. Terus yang ketiga, gambar denah atau gambar potongan pada lokasi tersebut. Apakah yang rusak bagian tebing kiri atau tebing kanan. Kita perlu catat berapa panjang, berapa tinggi, berapa lebarnya kerusakan tersebut. Selain memantau bangunan fisik sungai, BBWS Bengawan Solo juga memantau kondisi air sungai. Nantinya, laporan hasil pemantauan dapat dilihat langsung oleh masyarakat di website resmi BBWS Bengawan Solo. Pemantauan air sungai Bengawan Solo dilakukan secara rutin setiap sebulan sekali pada 30 titik lokasi yang berbeda dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita mencari dulu lokasi atau istilahnya point source. Jadi point source yang mempengaruhi kualitas air di suatu lokasi. Setelah kita mengetahui lokasi tersebut, kita adakan uji dengan menggunakan alat. Yang kita gunakan adalah uji water quality meter. Ada 30 parameter yang bisa kita ambil dari uji tersebut. Lalu kemudian dari 30 tersebut, 4 dapat diambil di lapangan, yaitu suhu, pH, daya hantar listrik, dan total dissolved solid. Klasifikasi menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ada 4. Yang membedakan adalah di setiap klasifikasi itu ada peruntukan untuk status mutu air. Jadi yang pertama ada untuk air baku minum, lalu untuk sarana prasarana rekreasi, yang ketiga untuk peternakan dan pertanaman. Klasifikasi yang paling sempurna adalah kelas 1, itu bisa mengakomodasi semua, jadi air baku minum bisa, sarana rekreasi bisa,
peternakan bisa, pertanaman bisa. Alat yang dibutuhkan salah satunya ada water quality meter. Jadi di dalam alat itu kita bisa membaca setidaknya 4 parameter yang bisa kita lihat langsung di lapangan. Jadi seperti suhu, pH, lalu daya handle listrik, dan TDS. Lalu yang kedua ada botol atau POD dan bakteri. Lalu dirigen, fungsinya untuk mengawetkan sampel air sehingga bisa kita bawa ke laboratorium untuk diuji lebih lanjut. Kita ujikan kualitas air di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, baik itu di Yogyakarta ataupun di Surabaya. Kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk pengujian sekitar 3-4 minggu. Setelah hasil kita dapat dari laboratorium Yogyakarta ataupun Surabaya, kita publiskan dalam bentuk website, baik itu secara offline dan secara online. Setelah kita publikasikan, kita analisa pakai indeks pencemaran. Kita bisa mengetahui di titik-titik mana sajakah baku mutu yang sudah tercemar berat, cemar sedang, cemar ringan, atau memenuhi baku mutu. Itu pun tak luput dari kegiatan masyarakat. Adanya hasil pemantauan yang bisa dilihat secara langsung, diharapkan masyarakat dapat memahami betapa pentingnya menjaga air sungai.